Ketua Komisi D memang hasil dari kesepakatan RDP Komisi D dengan Dinsos dengan para pihak yang terkait itu sampai hari ini memang belum dituangkan dalam sebuah regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sang Usik. Pemirsa Usik, kita akan musik masalah SOP SLRT yang sempat menjadi sebuah kesepakatan hasil RDP Komisi D dengan pihak-pihak terkait, baik dari Dinsos atau dari Pemda, juga dari teman-teman aktivis LSM, dari banyak kelompok yang terlibat dalam rapat dengar pendapat gitu ya, yang difasilitasi oleh Komisi D dua minggu yang lalu kalau nggak salah, 2 minggu yang lalu. Ramai diberitakan bahwa hasil dari rapat dengar pendapat tersebut ditulis di media untuk menghindari, banyaklah di semua media banyak yang nulis gitu ya, di Lingkar Jatim sendiri dihindari polemik terkait SLRT Komisi D, panggil Dinsos dan sejumlah lembaga dan lain-lain. Dan itu sempat juga diundang di forum ini Ketua DKR Muhyi bercerita tentang persoalan perjalanan itu ya, perjalanan dari kegaduhan sebetulnya tentang masalah kinerja dari SLRT yang banyak mendapat keluhan dari masyarakat, termasuk juga Pak Muhyi sendiri, sehingga RDP dengan para pihak di situ dianggap penting oleh Komisi D Kabupaten Bangkalan. Dari situ disepakati gitu ya, kalau awalnya itu bicara tentang masalah kriteria orang miskin, yang itu juga dijadikan sebuah rujukan dalam konteks dijadikan sebuah pedoman untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima bantuan sosial atau biakes miskin di waktu itu, karena yang mencuat waktu itu adalah terkait dengan biakes miskin. Itu awalnya memang merujuk kepada 14 kriteria keputusan Menteri Sosial itu ya, yang di forum itu juga ada informasi, ada keputusan Menteri baru nomor sekian itu dirubah menjadi 11. Di forum itu justru disepakati menjadi 6 dan lain-lain sebagainya. Dan itu adalah bentuk dari sebuah kearifan lokal yang digagas oleh Komisi D agar program biakes miskin atau program bansos itu bisa dijangkau oleh masyarakat Bangkalan gitu ya. Sehingga mungkin dalam forum itu menganggap penting untuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan lokal sehingga 11 kriteria orang miskin yang sudah menjadi yang tertuang dalam keputusan Minsos itu masih diracik lagi, dan itu disepakati mau dijadikan sebuah SOP baru terhadap kinerja SLRT dan lembaga SLRT di Kabupaten Bangkalan. Karena sebelumnya memang diawali gaduhnya ini banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa kerja SLRT itu terlalu kaku gitu ya. Kerja SLRT itu dianggap tidak tepat sasaran dan macamnya. Banyaklah anggapan-anggapan di luaran gitulah, sehingga itu direspon oleh Komisi D dan mengundang para pihak untuk membahas itu secara bersama, sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan di forum itu, yaitu rumusan SOP tentang kinerja SLRT. Itu pemirsa Usik. Sebetulnya kalau bicara masalah SLRT itu
diatur secara oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Ada diatur di sini sebetulnya kalau masalah makhluk SLRT. Tapi sebetulnya kabupaten kota daerah itu sudah dikasih kewenangan untuk membentuk sendiri sebetulnya. Tapi ketika bicara masalah SOP sebetulnya di sini sebetulnya sudah banyak gitu ya, memberikan sebuah panduan sebetulnya bagaimana sebetulnya SLRT itu bekerja. Tapi yang lebih menarik ini kan bicara tentang masalah secara umum tentang masalah SLRT. Yang lebih menarik yang menjadi persoalan di Kabupaten Bangkalan untuk kemarin itu adalah bagaimana menentukan PKM penerima manfaat dari bansos atau biakes miskin yang bisa dijangkau oleh program ini adalah kriteria orang miskin yang dianggap berhak untuk bisa mengakses layanan ini. Itu sebetulnya menjadi persoalan kemarin, sehingga pokok persoalan di rapat dengar pendapat di Komisi D itu justru banyak fokus terhadap masalah itu. Kalau bicara masalah SOP yang lain, bagaimana itu sistem pelayanannya, bagaimana seharusnya lembaga SLRT ini berdiri, harus ada apa dan semacamnya, sebetulnya secara umum sudah diatur di sini sebetulnya. Dan saya bacanya terlalu panjang ini, berapa lembar ini. Tapi bagi pihak-pihak terkait Komisi D atau tim SLRT atau Dinsos atau Pak Sekda dan segala macamnya, pastinya sudah hatam persoalan masalah ini. Karena ini yang menyangkut tentang masalah aturan yang menaungi tentang bagaimana makhluk SLRT itu harus lahir dan harus berdiri di Kabupaten Bangkalan. Pemirsa Usik, ini menariknya begini Bapak Usik. Sebagaimana juga yang sudah diberitakan di beberapa media bahwa hasil dari RDP Komisi D itu SOP tentang kinerja SLRT itu akan dituangkan dalam sebuah regulasi. Apakah itu keputusan dinas sosial, apa itu peraturan bupati atau apa, belum tahu. Tapi sampai hari ini saya tadi sebelum masuk ke dapur rekaman ini sempat menghubungi ketua Komisi D. Memang hasil dari kesepakatan RDP Komisi D dengan Dinsos dengan para pihak yang terkait itu sampai hari ini memang belum dituangkan dalam sebuah regulasi. Apakah itu keputusan menjadi sebuah surat keputusan kepala dinas Dinsos atau menjadi peraturan bupati, belum. Jadi secara regulatif, secara peraturan, hasil dari RDP Komisi D itu masih belum bisa mengikat terhadap kinerja SLRT karena belum dituangkan. Meskipun saya dengar pengakuan dari Pak Muhi kan, yang menjadi salah satu anggota di rapat RDP tersebut adalah keputusan dan kesepakatan di forum Komisi D kemarin itu berlaku sejak itu. Itu kesepakatannya. Tapi sampai detik ini itu masih belum dituangkan dalam sebuah regulasi. Menurut saya, pemirsa Usik, menurut saya juga saya akan mengulangi tentang masalah pendapat saya ketika saya bersandasan ya, sandasan dengan ketua DKR Mohyi, mestinya itu harus dituangkan dalam sebuah regulasi. Dan itu memang katanya mau dituangkan dalam sebuah regulasi, cuma kendalanya informasinya ini masih terkendala karena ada salah satu pejabat yang dalam konteks ini adalah menjadi ketuanya, entah apa ya, ketuanya SLRT atau gimana, saya kurang tahu juga, menganggap ini masih belum ditandatangani. Kalau sampai sekarang sudah 2 minggu 3 mingguan ini, ada apa semua itu? Nah, ini informasi yang saya dengar ini masih ada di meja Sekda Kabupaten Bangkalan, meja Sekda, dan Sekda itu Sekda Kabupaten Bangkalan adalah bagian tak terpisah dari makhluk SLRT ini. Kalau nggak salah, saya kurang tahu juga ya. Ini ketuanya, entah apa ya, atau ketuanya apa dan semacam, kurang tahu saya. Nah, kalau dalam istilah ini ada fasilitator, ada supervisor dan semacamnya. Kalau yang di sini, tapi di sini saya sempat dengar itu bahwa ketuanya adalah SLRT Kabupaten Bangkalan itu adalah Sekda Kabupaten Bangkalan. Tapi ini saya masih belum terkonfirmasi persisnya apakah sebagai ketua atau apa istilahnya, kurang tahu. Tapi Sekda adalah yang melaksanakan SLRT ini Kabupaten Bangkalan.
Sekda. Itu pemirsa Usik. Dan rumusan solusi yang sebelumnya menjadi keluhan dan keresahan masyarakat karena banyak yang tidak dijangkau atau yang dianggap kinerja dari SLRT sebelumnya itu dianggap kaku dan segala macamnya, dirumuskan yang setelah itu muncul ke permukaan dan dirumuskan, direspon oleh Komisi D. Rumusan solusi itu sekarang masih belum bisa dilaksanakan menurut saya, karena masih belum tertuang dalam sebuah regulasi yang jelas. Apa itu keputusan kepala dinas sosial, apa peraturan bupati, atau hanya cukup hasil rapat kerja gitu ya. Apakah itu dianggap cukup, kurang tahu sahabat. Rapat kerja hasil dari apa namanya, berita acara rapat kerja RDP dengar pendapat gitu ya, Komisi D dengan para pihak, atau memang begitu. Itu benar sih. Ini yang lebih menarik mungkin sih. Komisi D itu adalah lembaga negara sebetulnya yang ditugasi oleh negara dan juga secara substansi adalah diamanahkan oleh masyarakat untuk bagaimana melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dan itu adalah lembaga formal. Itu adalah lembaga legal. Itu adalah lembaga yang sah. Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan itu. Kalau ada kesepakatan di situ, ada kesepakatan hasil dari rapat pendapat itu, mestinya, karena ini semua adalah bukan lembaga kaleng-kaleng, ini bukan lembaga mainan-mainan, ini adalah lembaga yang serius, lembaga yang sah gitu ya menurut aturan perundang-undangan, mestinya harus dihargai dan tidak boleh hilang. Seluruh hasil dari RDP dan juga menjadi kesepakatan bersama di forum itu mestinya harus betul-betul diperhatikan dan dihargai dan diikuti. Menurut saya begitu. Saya merasakan ada indikasi gitu ya, ada indikasi bahwa hasil rapat RDP itu yang mengundang beberapa pihak dari Komisi D Kabupaten Bangkalan itu justru akan hilang ini. Akan hilang, dan kinerja dan kerja dari SLRT tidak akan terikat dengan itu. Karena belum mempunyai kekuatan hukum, tidak punya pedomannya belum tertuang dalam sebuah regulasi yang jelas. Apa itu keputusan atau gimana dan lain-lain. Gitu pemirsa Usik. Pesan saya sebetulnya hasil dari RDP Komisi D itu harus segera dituangkan dalam sebuah regulasi. Apakah itu keputusan Kepala Dinsos gitu ya, atau menjadi perbu, terserah. Tapi ini jangan sampai hilang. Kalau hasil dari rapat itu oleh lembaga yang sah itu tidak dihargai, lalu buat apa sebetulnya komisi itu diadakan? Buat apa sebetulnya DPRD itu dibentuk dan dibiayai, digaji dan lain macamnya kalau hasilnya tidak mau dihargai? Gitu pemirsa. Itu sajalah, dan mudah-mudahan apa yang saya usik ini ada tindak lanjut dari semua pihak, khususnya Bapak Sekda. Kalau memang apa yang menjadi kesepakatan dari Komisi D itu adalah solusi dari bagaimana pemerintah daerah memenuhi terhadap hak-hak masyarakat miskin, mudah-mudahan ini segera untuk direalisasikan. Nggak usah ditunda-tunda Pak Sekda, nggak usah ditunda-tunda Pak Sekda. Kalau itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Satu, untuk menghargai hasil rapat pendapatnya Komisi D itu, karena itu adalah lembaga yang sah, lembaga yang legal, lembaga negara. Yang kedua, biar apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini, hasil kinerja dari LSRT itu tidak lagi terjadi, karena di rapat itu adalah solusi dari persoalan-persoalan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di bawah. Gitu. Jangan biasakan menunda-menunda persoalan menurut saya. Segera saja ini dituangkan dalam sebuah regulasi yang jelas, kalau memang itu dianggap tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Karena ini sebetulnya adalah kebijakan lokal, dan ini menurut dari pemahaman saya, Biakes Maskin dan lain-lain itu semua adalah memakai anggaran lokal
gitu ya. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kriteria orang miskin itu sebetulnya biar betul-betul jelas, dan kalau ini sudah menjadi regulasi di Kabupaten Bangkalan, jadikan sebuah pedoman yang betul-betul mengikat dan konsistenlah dengan kriteria-kriteria itu. Jangan sampai selanjutnya kriteria sudah disepakati, kriteria sudah ditentukan, tapi justru di lapangan nanti banyak justru orang-orang yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria itu masuk, tapi orang-orang yang betul-betul sebetulnya memenuhi kriteria itu tidak masuk. Jangan sampai ada semacam itu selanjutnya, pemirsa Usik. Itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya usik, dan mudah-mudahan ada tidak lanjut dari para pihak yang terkait. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.